Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian imbalan. Imbalan merupakan semua bentuk pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pelaksanaan tugas atau kontribusi karyawan kepada perusahaan, baik yang diberikan secara teratur maupun situasional. Jenis-jenis imbalan menurut Gito Sudarmo terbagi menjadi dua. Yang pertama, imbalan intrinsik, imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan sendiri dan berasal dari kemauan pribadi, misalnya lewat prestasi. Yang kedua, imbalan ekstrinsik, imbalan yang sifatnya hanya sebagai pemuas atau pelengkap untuk mendukung si pekerja, misalnya jaminan sosial atau persahabatan. Bentuk-bentuk imbalan menurut Lab and Krino: A. Upah dan gaji, B. Program insentif, C. Employee Benefit Program, D. Certificate. Tujuan pemberian imbalan ialah yang pertama, sebagai ikatan kerjasama. Yang kedua, memberikan kepuasan kerja. Yang ketiga, rekrutmen yang efektif. Yang keempat, alat untuk memotivasi. Yang kelima, stabilitas karyawan. Yang keenam, disiplin. Dan yang ketujuh, pemerintah. Hukuman atau punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman positif, merupakan jenis hukuman yang memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah memberikan sengatan listrik pada tikus jika memasuki atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hukuman negatif merupakan jenis hukuman yang menghilangkan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya adalah pada percobaan tikus yang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka makanan akan dipindahkan atau diambil. Tujuan pemberian hukuman atau punishment. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukum yang semakin berat, maka pegawai akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner pegawai juga akan semakin berkurang. Adapun tiga fungsi penting dari hukuman tersebut antara lain: A. Membatasi perilaku, B. Mendidik, C. Memotivasi untuk menghindari sesuatu yang tidak diharapkan. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan sikap. Dalam buku wawasan kerja aparatur sipil negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam pembuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma, serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Apabila diuraikan, ukuran tingkat kedisiplinan karyawan menjadi 1. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja atasan serta pada peraturan tata tertib yang berlaku. Kedua, berpakaian yang baik pada tempat kerja atau yang rapi dan menggunakan tanda pengenal instansi. Ketiga, menggunakan dan memelihara bahan dan alat-alat peralatan atau perlengkapan kantor dengan hati-hati. Keempat, bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang lebih ditentukan. Saya akan menjelaskan tentang disiplin kerja menurut Tehani Handoko 1964. Disiplin kerja terbagi menjadi 3, yaitu 1. Disiplin preventif, dan yang kedua disiplin korektif, dan 3. Disiplin progresif. Oke, saya akan menjelaskan tentang disiplin preventif. Itu tujuan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan menghindari penyelewengan atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kedua, disiplin korektif itu
bertujuan untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang lebih lanjut biasanya berupa hukuman. Dan yang ketiga, disiplin korektif itu berupa hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang-ulang dilakukan oleh seorang pelaku.